Oke, jadi sebagaimana yang teman-teman tahu, aplikasi yang berbasis CAD, CAD, itu tuh banyak macamnya. Teman-teman bisa boleh kalau mau pakai Archicad, teman-teman boleh kalau mau pakai Revit yang berbasis BIM, begitu ada Revit, ada Allplan, ada Glodon, aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa memudahkan teman-teman untuk gambar sebenarnya itu banyak dan tidak cuma tergantung di AutoCAD. Sebenarnya teman-teman kalau mau eksplor di luar sana juga nggak masalah. Karena kan siapa tahu teman-teman dapatnya juga bukan file AutoCAD begitu, teman-teman juga bisa membuat di file lain begitu. Nah, tapi yang tak contohkan hari ini adalah contoh-contoh gambar dari file AutoCAD begitu ya. Sebagaimana yang teman-teman tahu, sorry, kok, iya, maaf ya kalau rada putus-putus, rasanya sinyalnya kurang bagus. Jadi contohnya seperti ini. Gambar ini kan kita kan dari awalnya kan kita nggak tahu tuh sebenarnya gambar ini itu filenya tuh dari mereka sebenarnya mintanya print di kertas seperti apa. Kalau ini langsung tak print, aku nggak yakin dia sudah skalatis begitu. Karena ada kemungkinan juga gambar aslinya diplot di A2 atau gambar aslinya itu diplot di kertas yang lebih besar dari A3. Yang mana kan teman-teman nantinya diminta untuk plottingnya di kertas A3 begitu ya teman-teman. Ya, yang mana tadi itu sudah aku minta kirimkan melalui Michael tadi itu adalah file ini. File cat ini yang tak jadi Autodesk. File Autodesk ini kalau teman-teman nantinya ekstrak akan jadi dua file ini, file LISP dan file aneka heads. Yang mana gunanya ya kalau aneka heads ini tambahan aja sih buat teman-teman kalau ngumpliti heads teman-teman. Terus kalau LISP ini yang akan kita gunakan untuk menambah beberapa fungsi begitu. Nantinya yang bisa memudahkan teman-teman dalam memudahkan teman-teman dalam menggambar. Cara ngeload, jadi ketika teman-teman sudah ekstrak, masukkan aja di program filenya teman-teman. C, program file, Autodesk, lalu dua file itu tadi di-copy aja ke program filenya. Kalau sudah di-copy di dalam sini, kita langsung buka CAD-nya aja, ketikkan perintah AP, lalu ini kan akan ngeload. Kita buka lagi cari file itu tadi ada di mana, di C, program file, Autodesk, kita buka LISP lagi, lalu PP dan ACAD ini kita blok bersamaan, lalu sorry, di-load Kak. aja. Ya, itu gimana? belum share screen-nya nggak jalan. Oh, sorry. Iya kok masih Gini? Oh, I see. Sorry. Jadi, sorry, berarti tak ulangi lagi ya.
kan dua file ini nanti diekstrak jadi dua file ini. Lalu ke sini. Kita tinggal buka langsung di cat-nya. Cat yang sudah terbuka, pencet up, ketik upload. Itu login-nya coba cari di C, program file, Autodesk. Ini kan tadi dua file yang sudah diekstrak, LISP dan Aneka Hatch. Buka yang LISP lagi, terus dua ini langsung kita load aja. Terus langsung close. Seharusnya ada perintah tambahan, perintah PP yang aktif setelah tadi file tambahan kita masukkan. PP ini memudahkan teman-teman untuk membuat kertas yang nanti bisa teman-teman sesuaikan skalanya. Ini di sini aku coba contoh menggunakan kertas A3. A3, coba teman-teman lihat di sini. Ini kan 1:50. Kalau tak tulis 0,5, ini kan A3 sebesar ini. Berarti ada kemungkinan, ini aja dulu. Sorry. Oke, ini aja. Ini kan file yang sudah tak sesuaikan. PP A3 0,05. Ini kertas ini adalah kertas A3 dengan skala 1:50 untuk aplikasi CAD ini. Jadi sebenarnya memang nggak bisa 100% angkanya itu fix sebenarnya teman-teman. Karena kan CAD yang teman-teman berangkat dari itu kan ada satuannya. Sebenarnya jujur pengecekan itu bisa sih teman-teman lakukan, dicoba. Tapi kalau menurutku, saranku tetap teman-teman coba dulu aja, karena itu nanti akan bisa dicek kok nanti di akhirnya. Jadi, misalnya ini ya, kertas ini. Ini seharusnya kertas ini sudah sesuai dengan ukuran untuk kertas A3 yang dengan skala 1:50. Nah, oke. Sudah kelihatan ya. Ini kertas ini kan seharusnya sudah sesuai begitu. Kita coba print aja dulu. Teman-teman CTRL-P, pastikan di sini posisinya di WG to PDF, terus ini pilih yang ISO full blade, yang orientasinya sesuai dengan orientasi yang teman-teman mau. Lalu pencet di window, lalu select area yang akan terprint tadi. Nah, awal memang pasang aja di Vito Paper. Ketika dipasang di Vito Paper, teman-teman buka centangnya. Sebelumnya sebenarnya tadi kan aku cerita bahwa bisa dicek kok sebenarnya apakah teman-teman tuh sudah tepat skalanya. Nah, skalanya itu pembuktiannya di sini, dilihat nih. Kalau ini sudah unitnya 1 mili banding unitnya tepat, memang ini kan ada angkanya yang di belakang ini. Nah, ini tinggal teman-teman Vito Paper-nya buka, lalu angka di belakangnya hapus saja. Angka yang ini, Vito Paper-nya itu akan menyesuaikan dengan skala yang sebelumnya teman-teman tadi sudah buat. Sebagai contoh ya, misal kalau tak ulang lagi, PP A3, lalu scale faktornya aku pakai 0,1, 0, ya
0,01 aja, 0,01 coba. PP 3 0,01 segini. Itu kalau teman-teman print dengan plot window begini, fit to paper-nya kan akan berubah. Nah, angka unitnya di sini juga akan berubah sesuai dengan yang teman-teman tadi masukin. Nah, itu akan membantu teman-teman dalam plotting nantinya. Nah, jangan lupa ketika mau ngeprint akhirnya, fit to paper-nya tetap harus teman-teman buka. Lalu angka di belakang ini teman-teman bulatkan. Jadi kembali ke skala yang teman-teman mau. Lalu buka aja lepas. Seharusnya ini nanti ketika teman-teman preview, dia akan bilang bahwa kertasnya itu melebihi begitu. Karena kan area yang tergambar tadi yang teman-teman blok itu kan ada garis terluar. Nah, garis terluar itu kan seharusnya tidak ke print. Itu memang benar. Nah, ini dia akan bilang bahwa tidak sesuai, ada kemungkinan nggak ke print yang begitu. Itu nggak masalah, tetapi kan artinya, seharusnya dia sudah masuk sebenarnya. Coba contohnya ke yang sini. Makanya teman-teman ketika bikin garis kop itu bukan garis yang di print ya teman-teman. Ada satu garis di luar yang memang dikorbankan untuk garis kertas. Seperti ini. Window. Ambil yang luar. Lalu ini fit to paper-nya teman-teman buka. Skalanya bulatkan karena ini 1/50. Lalu reviewnya kita lihat. Nah, ini sudah bersih. Jadi garis yang tadi di luar asli itu yang kelihatan, yang sebagai penanda itu nggak kelihatan. Tapi garis kopnya masuk bersih di dalam. Oh, sorry, kok malah tak stop. Lalu, oke. Ya, ini ya. Jadi, kembali, unit ini berhubungan dengan satuan yang ada di gambar teman-teman. Semisal ini ya, di gambarku ini ketika aku pencet satunya itu sebesar ini. Jadi kan sebenarnya 1/berapanya itu mengikuti satuan global dari cat-nya. Jadi ada kemungkinan juga nanti kalau skalanya 1/50 kan tadi di sini tertulis 0,05 begitu. Nanti teman-teman harus sesuaikan lagi dengan cat-nya masing-masing. Ada kemungkinan juga karena ini satunya ini adalah, jadi satunya 1 meter begitu. Jadi satuan ketika gambar akan berpatokan dengan satuan ketika pengeprintan begitu perbandingannya. Yang umum itu sebenarnya memang orang menggambar dengan satunya itu adalah di angka mili begitu mungkin ya. Tetapi kan ada juga orang yang menggambar berbeda-beda. Nah itu nggak ada pakemnya sih, cuma yang pakem adalah soal skala. Kan Pak Hir juga pasti sudah sampaikan bahwa skala itu jangan skala yang tanggung, misalnya 1/60, 1/40, ya kalau bisa dipaskan aja yang 1/50, 1/100, 1/200 kalau misalnya besar sekali gambarnya begitu. Terus kalau untuk detail ya pakai aja 1/10, 1/5 mungkin. Nah, itu untuk soal detail. Nah,
Untuk ngeprint yang awal ini, ada dulu enggak yang mau ditanyakan? Karena sebenarnya jujur kalau menurutku sebaiknya teman-teman juga praktek sih, apakah bisa yang tak jelaskan ini, ada enggak yang teman-teman mau tanyakan dulu? Untuk sekarang ada yang sudah coba atau ada yang mau tanya begitu untuk plot. Jadi ini menurutku ini adalah plot yang paling mudah sebenarnya. Oke, masih agak bingung, Kevin. Gimana? Apa yang jadi gimana? Bingung itu contohnya gimana? Contohnya, misal apa yang dibingungkan? Oh sorry kok sebelumnya Ya, kok. ya gimana? Ini mau di record nggak ya kok? Kalau Pak biasanya di record kok. Biasanya, ya. Tapi di record itu kan juga untuk ya. Oke, tak coba tetap tak record deh. Record on this computer. Oke, dah. Oh iya kok, oke kok. Ada yang mau ditanyakan? Tadi, sorry. Kok Michael mau tanya kok? Silakan, Mike. Itu untuk yang kopnya itu kok, itu garis kopnya yang biru itu apa ada standarnya gitu enggak sih kok? Kayak dari kertas itu masuk berapa offset berapa sentinya gitu kok? Oke. Sebenarnya kalau secara umum ya, memang itu preferensi masing-masing sih biasanya. Cuma saranku yang bagian terjilid, pastikan kamu sisakan lokasi yang lebih besar. Lalu kalau di sisa yang lainnya, kebanyakan sih jatuhnya memang nggak ada pakemnya sih. Itu hanya preferensi yang gambar aja. Kalau yang gambar lebih suka lebih besar juga nggak masalah. Berarti nggak masalah ya kok. Soalnya kalau nggak salah tuh sempat baca-baca di website sih kok. Aku nggak tahu. Katanya harusnya ada katanya gitu. Kalau bilang gambar kerja SNI kelihatannya nggak nyebut sih. Cuma kalau secara code gambar kerja, jujur aku sampai sekarang masih belum tahu. Pertanyaannya tak tampung dulu, di pertemuan berikutnya coba tak sampaikan, tak carikan dulu literasinya apakah benar ada atau enggak gitu. Oh ya Bisa kok, diterima? makasih kok. Bisa kok, thank you kok. Ada yang lain untuk Kevin kakak tadi ya, Kevin Kristiadi ya yang tanya. Nggak jelas begitu. Oke. Berarti kalau kita 1:1000, jadinya di PP A3 1. Oke, gini Vin, tak kembalikan bicaranya begini. Angka yang di kamu PP A3 itu adalah perintah untuk mengeluarkan kertas dengan form factor A3. Form factor itu artinya perbandingan panjang dan tinggi untuk A3. Lalu angka 1 atau angka 0,5 atau angka berapapun itu konsepnya adalah angka skala. Angka skala yang didapat dari capmu itu menggunakan satuan berapa sebenarnya. Jadi ketika kamu gambar tadi, tak tunjukkan ya, ini di sini angka satunya itu, kalau aku mencet 1 itu keluarnya sebesar ini. Kan? Permisi Kak, belum muncul Ya. Kak. Oh, sorry. Gambarnya belum muncul Kak. Oh, ya. Share screen. Oke, nih. Ini ya, bisa keluar ya, teman-teman? Ya, sudah kok. Oke. Ketika aku gambar dengan satuan 1,
di gambar ini, satunya itu sebesar ini. Yang mana 800 ini ditutup dengan angka 8. Ini artinya 8. Ya kan? 8 meternya itu adalah 8. Jadi kalau ketika di print, ketika di window gitu, otomatis dia ini kan akan bilang 1 mm itu mewakili berapa besar unit yang ada di sini itu kan angka satuannya tadi. Coba kalau ini, ini juga nggak bisa dirubah ke meter ya. Kalau nggak bisa dirubah ke meter, berarti teman-teman juga harus hitung lagi dulu. Semisal ini tadi, kalau 1:50, di sini ada satunya itu adalah semeter, itu kan ada orang yang menggambar satunya itu adalah semili, begitu. Lah kalau itu jelas gampang nanti akan bentuknya berapa. Nah, tetapi karena ini di satunya adalah 1 meter, menghasilkan skalanya harus 0,05. Tetapi beda ceritanya kalau gambarnya misalnya, bentar. Misalnya gambarnya ini. Teman-teman mau di sini. Cek dulu ya. Di sini itu 900 kan segitu. Kalau dituliskan ini, angkanya sesuai ya. 100-nya itu kan sebesar ini. Ini segini 100. Ya, berarti basicnya ini dia menggambar di satuan mili. Satunya adalah 1 mili. Nah, untuk gambar jenis ini, teman-teman misalnya pencet PP. Lah, ada masalah ketika loading tambahan tadi ya teman-teman. Kadang memang ketika teman-teman ganti cat, maksudnya tutup buka lagi memang harus ngeload. Kadang-kadang ada yang gitu, kadang-kadang ada cat yang sudah terima saja. Jadi kalau kondisinya teman-teman pencetkan PP begini tidak keluar, jangan lupa di AP dulu, load dulu perintah PP-nya. Kita load dulu, lalu baru di sini baru bisa PP-nya digunakan. Pencet A3. Scale vektornya. Coba semisal kita masukkan 1:50 seperti yang tadi. Kalau 1:50 yang tadi kan 0,05. Nah, kita ketikkan dia kecil sekali di sini. Karena ini untuk satuan mili, padahal kan ini untuk satuan meter yang tadi. Jadi kan tidak sesuai sebenarnya. Kita kan di sini menggambarnya di satuan mili. Nah, yang ini berarti mau gimana? Nek 1:50, dia harus PP A3 50. Nah, teman-teman geser. Ini adalah 1:50 untuk jenis kalau teman-teman angka 1 ketika digambarkan itu adalah satunya adalah 1 mili begitu. Itu tergantung dari satuan AutoCAD-nya sebenarnya. Nah, kalau seperti ini di-print-kan, coba ini ambil ISO
ininya dipilih dulu ya. Ininya dipilih dulu. DWG to PDF. Lalu ambil ISO full bleed untuk A3. Kondisinya landscape. Display ganti window. Kita pasang di sini. Landscape. Nah, fit to paper-nya angkanya sudah tepat, Kevin. Ini 1:50 begitu. Nah, ini kembali ke sebenarnya ke yang tadi tak bilang. Jadi sebenarnya kamu gambar itu di satuan apa dulu? Satu unit gambarmu itu mengindikasikan satuan apa. Itu yang penting karena kan di sini hubungannya ke mili. Ketika scale factor ini kan dia nembaknya ke mili sebenarnya. Jadi untuk angka belakang yang tadi aku bilang skala itu disesuaikan dengan gambarnya itu di skala apa. Kalau untuk teman-teman yang menggambarnya dari nol, menggambar sendiri begitu, bukan ngedit punya orang, aku sarankan teman-teman tetap gambarnya di 1 mili adalah 1 unit supaya teman-teman ketika bikin skala ini lebih mudah. Tadi kan yang tak contohkan pertama adalah kalau semisal teman-teman mengedit gambar milik orang lain. Karena itu kan ada kemungkinannya ya untuk tugas kali ini. Dan juga sebenarnya jujur kalau di pengalamanku setelah bekerja pun, kita sebagai sipil itu kan memang kebiasaannya memang terima gambar dari arsitek kan begitu ya. Jadi kadang harus kompromi menyesuaikan. Jadi arsiteknya sudah gambarnya seperti apa? Karena kan kita kan dituntut cepat ya biasanya bekerja. Nah, beberapa kali aku menemukan tuh ya jatuhnya kita nggak bisa berharap gambarnya itu sempurna. Kita tuh nggak bisa berharap gambarnya itu ideal begitu. Jadi kalau aku bilang sih kita sebagai orang fleksibel aja dan juga nah kalau nantinya jatuh ke teman-teman yang teman-teman punya kesempatan gambar dari nol ya gunakan skala dan perbandingan yang tepat begitu aja untuk dari aku ini. Kevin, apakah bisa terjawab? Paham ya, Vin? Oke. Kembali yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak lanjutkan? Kok itu dari Lutfi juga ada pertanyaan kok. Oh, sorry. Yang mana ya? Lutfi, oke. Mas itu kan tadi buat di kertasnya, buat ukuran gambar yang di dalam kertasnya, berarti otomatis menyesuaikan. Buat ukuran gambar yang di dalam kertasnya, maksudnya gimana ya? Ketika kertasmu itu sudah segitu, jadi cara kerjanya gini ya, gambarmu jangan sebisa mungkin gambarmu jangan kamu scale, gambarmu asli aja seperti apa adanya. Lalu misalnya ini yang tak contohkan tadi di sini, ini tak kasih 1:50 kan tadi, tapi sepertinya rasanya rada besar begitu ya. Coba misalnya kita pakai, sorry sebentar. Sorry, maaf. Jadi kalau yang ini tadi kan 1:50 rada terlalu besar. Coba semisal A3, sorry, PP A3, kita kasih 1:,
Kalau dikasih 1/20, masih tidak masuk ya. Berarti ya satu-satunya jalan ya tadi yang tadi sebenarnya. Tapi kalau semisal nih teman-teman punya gambar yang mau teman-teman masukin ini aja, yang ini gitu kan. Kalau kertas PP A3 coba di scale faktor 0,2 kok 0,2 1/20 begitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa teman-teman rotate aja, kertasnya aja yang di-rotate 90. Sebenarnya ini kan sudah masuk. Begini. Ini. Nah, ketika teman-teman print dengan DWG to PDF, ininya ISO full bleed A3. Lalu ini center to plot masukkan aja, ini window. Window teman-teman pasang di sini. Oke. Lalu fit to paper-nya teman-teman lepas. Ini teman-teman delete. Harusnya sini langsung keluar ini setelah di enter, karena garis yang tadi kita gunakan itu melebihi. Tidak masalah, pencet aja continue. Oh, sorry. Ini. Lalu teman-teman preview. Coba aja di preview dulu. Nah, kalau di preview ini kan sudah masuk sesuai, bagus. Seharusnya dia sudah di skala yang teman-teman harapkan. Untuk ukuran dalamnya ini bukan menyesuaikan Lutfi, bukan ukurannya dalam ini menyesuaikan kertas, tapi kertasnya yang kita sesuaikan. Ketika kertas itu ditempel di situ, dia sudah otomatis ketika kamu minta perintah print dari AutoCAD, lalu kamu pasang di DWG to PDF, kertasnya sudah sesuai dengan yang kamu minta. Misalnya kalau kalian mau coba-coba dulu, kalian punya printer di rumah A4 juga dicoba dulu, misalnya pakai full bleed A4. Tapi karena nanti kita pakainya di full bleed A3 ya, contohku kan di full bleed A3. Ini teman-teman pasang di center to plot, plotnya windownya teman-teman select. Dia kalau teman-teman sudah benar nempatkan skala, nempatkan ini pasti angka unitnya mirip, sudah sesuai dengan skala teman-teman tadi. Tinggal ini teman-teman buang aja belakangnya. Berarti nanti harusnya ketika di preview dia sudah keluar annotation begini dengan ukuran yang sudah sesuai. Lalu sebagai tips tambahan juga ini saranku supaya teman-teman tidak ngubah-ngubah tiap kali ngeprint, ya ini apply to plot aja. Paling nanti teman-teman kalau mau ngeprint yang lain tinggal select window yang berbeda gitu aja. Jadi sebenarnya kertasnya yang dipaksa sesuai dengan ukuran gambar kalau saranku ini. Karena kan sebenarnya ada cara lain. Gambarmu yang disesuaikan dengan ukuran kertas. Itu biasanya orang pakai layout. Tetapi layout itu kadang kurang menurutku kurang fleksibel sih sebenarnya. Settingnya lama, memang nantinya kalau sudah terbiasa menggunakan itu akan lebih cepat. Tetapi menurutku dengan intensitas kita segini aja tuh seharusnya ini sudah cukup sih, sudah lebih dari cukup sebenarnya.
Oke. David. Kak, tadi gimana cara install PP-nya? Oke. Sebentar, sebelum David ada lagi yang tanya deh. Coba tak scroll dulu. Sorry, aku takut kelewatan. Oke, nggak ada ya. Tadi Lutfi aku minta maaf kalau ke skip pertanyaannya. David, caranya tak tunjukkan lagi ya teman-teman ya. Siapa tahu mungkin ada yang tadi belum tahu. Jadi tadi aku sudah send satu file RAR tak titip ke Michael. Michael bilang tadi sudah di-share ke grup. Teman-teman ekstrak saja filenya. Ini. Yang tak kasih itu Autodesk ini, ketika teman-teman ekstrak nanti akan berubah jadi LISP dan aneka heads. Nah, dua file ini teman-teman kopikan aja ke local disk-nya atau drive di mana teman-teman install AutoCAD. Lalu buka program file, cari Autodesk-nya, kopikan aja langsung di luaran Autodesk. Dua file ini. Nah, kalau sudah, teman-teman buka CAD-nya. Teman-teman buka CAD-nya. Begini. Udah kelihatan ya CAD-nya ya. Buka CAD. Lalu teman-teman pencet AP. AP ini adalah perintah untuk meload gitu, untuk memproses tambahan yang tadi kita sudah tambahkan. Jadi cari lagi di C atau di program directory file yang teman-teman pakai untuk install AutoCAD, buka program file, Autodesk, lalu kan tadi dua file, aneka heads dan LISP. Pilih yang LISP, lalu pilih LISP lagi, lalu dua file ini, PP dan ACAD 1 ini teman-teman load. Seharusnya CAD yang setelah begitu setelah itu teman-teman sudah bisa menggunakan perintah PP-nya, perintah paper-nya tadi. Ini di sini bisa, kalau misalnya tadi contohnya teman-teman mau pakai A4 juga teman-teman ketikkan di A4, atau kalau basicnya pasti dia sudah di lock di A3. Begitu David? Cukup? Ada yang kurang jelas dari masukkan instalasi PP-nya? Cukup ya? Sekiranya cukup dulu itu. Nah, aku mau sampaikan beberapa hal tambahan. Jadi, ketika kita ngedit gambar orang, kadang itu kan kita temui yang seperti ini. Di satu gambar keluar dua skala berbeda, 50 dan 10. Kan ini kan sebenarnya kan kalau dilihat saja kan pasti rada aneh ya sebenarnya. Gimana caranya ada dua satuan berbeda dalam satu kertas. Untuk teman-teman di tugas perencanaan, aku tidak menyarankan teman-teman menempatkan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya memang sih ini menghemat kertas, tetapi buat teman-teman dibuat di beda kertas saja nggak masalah. Jadi biar teman-teman plottingnya lebih mudah. Nah, kenapa arsitek biasanya atau drafter begitu biasanya mereka menggabungkan begitu gambar yang berbeda skala. Memang jelas tujuannya adalah untuk memperjelas. Kan misalnya ini gambar dilingkari satu ini kan detail satu ya toh. Detail satu kan berarti ini. Memang dibuat dalam satu kertas itu memang memudahkan membaca. Tetapi sebenarnya tidak selalu itu akan memudahkan sebenarnya, karena kan juga beda skala ini sebenarnya juga
kadang menjadi membingungkan. Kalau di sini di skalanya ditulis 150, tapi ada detail yang 1:10. Ya, tidak masalah. Nah, tak kasih tahu kenapa kadang drafter melakukan ini. Drafter melakukan ini karena biasanya untuk menghemat. Karena kan drafter, arsitek, begitu kan mereka kan dibayar per lembar gambar yang mereka hasilkan. Lembar gambar itu menjadi satu tolak ukur bayaran. Nah, karena di tugas perancangan ini kan tidak ada yang bayar ya, jadi tidak perlulah nyirit-nyirit kertas begitu istilahnya. Nah, tetapi ini mau tak tunjukin ke teman-teman gimana sih kok bisa ini mereka nempatin 150, 110, tetapi skalanya benar. Nah, skalanya benar karena yang 1:10 ini kan dia mau di print di 1:50. Dia di scale up untuk masuk ke kertas ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ya, dia di scale up ke ini. Gimana teman-teman tahu caranya dia di scale up? Kalau teman-teman lihat, ini kalau teman-teman klik satu aja bagian ini, dia langsung ke klik semua. Kalau yang di bagian ini kan enggak, dia hanya kalau seleksinya parsial begitu. Nah, dan ada kekurangan dari scale up ini. Scale up ini dia harus istilahnya dijadikan satu kesatuan. Kalau teman-teman tahu biasanya grup, tetapi ini istilahnya bukan grup, dia namanya blok. Di AutoCAD itu ada satu perintah namanya blok, yang mana dia akan membuat gambar ini menjadi satu kesatuan. Sementara ketika dia menjadi satu kesatuan, dia dapat di-scale dengan berapapun scale-nya, dia akan mengikuti, tetapi angka-angka seperti besar dimensi, pengukuran DAL, DLI, atau sudut, begitu dia tidak akan berubah. Dan juga besar tulisan, itu dia juga akan mengikuti besar scale-nya. Kadang karena sebenarnya tulisan itu kan dia harusnya tidak ikut. Tak tunjukkan contohnya, ini blok yang ini, kalau mau tak edit. Begitu. Nah, masalahnya kan teman-teman kan pasti nanti kan akan mengedit gambar, begitu istilahnya, atau gambar lagi. Nah, kalau semisalnya teman-teman berkesempatan dapat CAD-nya, lalu teman-teman mau edit, jangan text override, misalnya ini angkanya berapa, tak text override, begitu, tidak tepat lah teman-teman. Karena kan kita struktur, kita gambar itu adalah untuk tepat presisinya kita. Jadi yang angka di sini sebaiknya teman-teman coba edit. Nah, misal untuk membuka blok itu sebenarnya teman-teman tinggal masukkan perintah explode. Explode itu mudahnya X, ini langsung explode, enter. Nah, tapi yang jadi masalah dari explode adalah ketika file yang tadinya dibesarkan menggunakan scale, kalau teman-teman explode, itu skalanya tuh tidak balik ke skala awal, karena tadinya barang ini sudah di scale. Jadi sebaiknya ada dua cara. File yang sudah di scale dibesarkan itu ada dua cara. Nomor satu, cara yang paling tak sukai adalah kalian kecilkan lagi aja. Kalau ini 1:10, dia di scale ke 1:50. Nah, coba kalian tes. Ketika kalian explode tadi, X enter, dia angkanya berubah jadi berapa? Dia angkanya berubah jadi 700 kan?
Nah, kalian undo dulu. Kalian undo, kalian lihat angkanya 140 jadi 700. Berarti kalau kalian mau kembalikan dia, kalian scale dengan cara angka yang besar ini 140 dibagi angka yang 700 tadi. Kan berarti menjadi 0,2. Ini tak scale dengan angka scale factor-nya adalah 0,2. Dia menjadi lebih kecil kan? Nah, ketika tak explode, harusnya angka 140 dan angka yang lain ini sudah tidak berubah lagi. X, nah dia sudah tidak berubah karena dia sudah sesuai skala aslinya. Nah, dari sini baru teman-teman mulai edit. Misalnya, bautnya dipindah, atau ukurannya diganti, atau gimana. Itu terserah preferensi teman-teman nanti berdasarkan hitungan yang keluar. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengedit blok ini tanpa dikembalikan ke skill awalnya, yaitu dengan cara kalian ada dua cara sih, ada beberapa cara ngedit blok. Kalian bisa double klik, lalu oke, begitu. Ini akan membuka satu panel di mana isinya ya bloknya ini aja. Jadi kalian bisa edit di sini. Ini bisa tak gedekan. Oh, sorry, bukan ini. Ini bisa tak perpanjang atau tak ganti gitu. Nanti scale-nya itu tidak akan masalah karena ini dia sudah di dalam blok kalian ngeditnya. Untuk nge-save di sini, save block, terus close block editor di kanan. Save. Nah, sorry. Nah, oke. Coba tadi mana lagi? Atau ada cara lain. Kalau kalian mau, cara lainnya adalah nih. Kalian klik kanan, pilih bloknya, klik kanan, edit block in place. Edit block in place ini membuat kita bisa ngedit tetapi kelihatan layar sekitarnya. Tetapi ya memang yang bisa diedit hanya yang ini di dalam ketika kita edit block in place. Kalau sudah kita save begitu. Oke. Nah, kita akan keluar dari edit blocknya kembali ke tampilan biasa. Nah, blok ini berguna untuk teman-teman ketika mau bikin cop. Cop itu kan kayak ini ya, semisal ya, ini kan cop aslinya begitu. Ada logonya, ada S-Build, ada tulisan-tulisan yang harusnya kan tidak akan berubah selama teman-teman. Nah, yang berubah kan cuma ini di sini. Detail kuda-kuda, skala, terus nomor lembar gambar. Teman-teman bisa lihat, ketika tak klik cop, tulisan ini kan tidak ikut terseleksi karena tulisan ini tidak termasuk dalam blok. Jadi, bloknya cuma yang bagian luar ini. Nah, kalau semisal nih, tak copy bloknya, di sini ya, begitu. Terus, keunggulan dari blok, ketika satu barang ini sudah di blok, lalu tak copy, ketika yang ini tak edit, cop ini akan otomatis teredit. Contohnya begini. Ini konsultan perencana, begitu.
Ya, ini tak edit block in place. Oh, tak double klik aja coba. Oke. Nah, misalnya ini begitu. Ini tim leadernya mau tak hilangi begitu. Delete. Lalu tak save block. Lalu tak close. Oke. Nah, tim leadernya kan sudah hilang. Ini di kertas yang tadi ya, kertas yang pertama. Nah, seharusnya semua yang blok ini di-copy, di sini juga ikut hilang. Jadi teman-teman nggak perlu repot kalau sudah punya gambar banyak, kopnya sama begitu. Kalau kopnya itu sudah diblok dulu sebelum di-copy, ketika teman-teman edit satu, yang lain langsung otomatis teredit. Nah, tapi jangan lupa yang seperti ini, detail kuda-kuda, skala, nomor lembar gambar, karena kan tiap gambar beda. Itu dipisahkan dari bloknya. Jadi nanti teman-teman tinggal ini teman-teman copy aja begitu. Teman-teman masukkan di sini. Nah, jadi kalau ini gambar apa begitu, misalnya gambar pondasi ya, tinggal gambarnya, nama gambarnya diganti, skalanya disesuaikan, nomor lembar gambarnya disesuaikan ke nomor yang diinginkan berikutnya. Yang tak kasih 2 itu hari ini lebih tepatnya yang tak kasih ke teman-teman tuh 2, yaitu soal ngeplot dan juga soal kop. Kop ini kembali aku punya PR dari Michael tadi, yaitu untuk ukuran kop, ukuran garis tepi kop. Coba nanti aku risetkan lagi, lihat lagi adakah aturan yang ngomong bener ukurannya berapa di pertemuan berikutnya ya. Lalu untuk cara ngeplot ini juga teman-teman harus ingat ya, kertas A4 sama kertas A3 itu meskipun dia setengahnya, dia itu perbandingan lebar banding panjangnya tuh beda loh. Jadi kopnya A3 itu tidak bisa langsung dipakai di A4. Bisa sih, cuma tapi pasti nanti akan ada beda ukuran sedikit begitu, beda perbandingan kotaknya itu beda sedikit. Nah, saranku sih tetap buat aja langsung di A3 karena kan nanti printnya juga A3. Kalau A4 itu tadi kalau teman-teman mau nyoba, kalau teman-teman tidak yakin dengan caranya yang sudah tak tunjukkan tadi, kalau misalnya teman-teman punya printer A4 di rumah. Begitu. Oh ya, sorry. Jadi jangan lupa ya, setelah teman-teman print dalam bentuk misalnya ini ya. Nih. Tak print. Window-nya tak pilih yang ini. Veto paper-nya sudah tak lepas. Ininya sudah 0,05 ya kan? Terus mau tak print kan? Oke. Continue. Dia akan milih tempat directory nge-save. Tak save ya. Nah, setelah tak save, kan aku akan buka filenya. Sorry. Oke, sorry. Rada lemot.
Udah kelihatan ya, sudah keluar ya gambarnya. Ini aku bukanya pakai Nitro. Aplikasi buka PDF-nya Nitro. Nah, ketika di print di aplikasi apapun, mau itu maksudnya di print pakai Nitro, pakai Adobe Acrobat, atau teman-teman pakai bawaan browser, kalau teman-teman tahu browser itu juga bisa buka file PDF. Nah, tetapi ketika teman-teman nanti print misalnya di print-printan, di Rifki, di yang print-printan biasa, bukan print-printan plotter, teman-teman kan akan print. Gini, pastikan page scaling, ini kan dia akan shrink to fit printable area. Pastikan printnya dipasang di none, dan kertasnya itu sudah di set di kertas yang teman-teman mau. Kalau kertasnya ada di ini jangan yang gini, sorry. Ini misalnya ini printernya yang ini, L ini. Nah, printnya, dokumen size-nya pastikan sudah di A3, begitu. Ya, ini karena printernya bukan printer A3, jadi dia keluar gini. Kalau printernya printer A3 kan dia akan sesuai gitu. Nah, tapi yang tak ingatkan sekali lagi, page scaling-nya pastikan di none, bukan di shrink to printable area atau expand to printable area. Karena nanti kalau ada di shrink atau expand, nanti dia akan berubah sedikit. Karena kan printable area-nya akan dikurangi begitu secara otomatis. Pastikan scaling-nya ada di none. Karena banyak yang pengalaman dari angkatanku, sebenarnya sudah bisa mereka plotting ke PDF, tetapi di PDF-nya ketika di print-printan, loh kok masih sama aja ndak skala, karena mereka ngeprintnya asal print aja, padahal kan printable area-nya dia lebih kecil begitu, jadi tidak disesuaikan. Rasanya sih sudah cukup yang tak sampaikan untuk CAT. Ada lagi dulu yang mau ditanyakan teman-teman? Rasanya belum kok. Belum ya? Malam Pak Hir? Saya nggak tahu apa benar Pak Hir, Dan. Maaf. Yo. Ya. Malam Pak. Malam Pak Hir. Sudah ya, rasanya untuk AutoCAD sudah saya sampaikan Pak beberapa yang perlu disampaikan, karena kan kemungkinannya juga teman-teman ini kan akan terima gambar begitu ya Pak dari Kang Anu, dan juga kan kita sebagai sipil kan juga lebih sering terima gambar dari arsitek begitu untuk bisa ngedit, jadi lebih tepatnya kan kita lebih sering ngedit daripada buat dari nol sebenarnya Pak, tapi kan juga sudah saya sampaikan juga ke teman-teman, kalau buat dari nol pun juga akan lebih mudah sebenarnya buat teman-teman semua, karena teman-teman yang sampaikan di rules awalnya mau pakai satuan berapa, mau pakai penggambaran yang bagaimana. Ya, makasih Pak Daniel, karena kan posisinya juga sekarang bukan lagi mahasiswa di Pak Daniel, jadi saya manggilnya juga Pak Daniel di kelas ini kan. Nah, terima kasih, kan barusan selesai kuliah di profesi, di 8:30 baru selesai kuliah, pada jam 7 gitu kan. Nah, mungkin yang menjadi note begini, perlu di bagian identitas gambar ya, atau kopsu atau kop gambar, itu tolong di bagian keterangan tambahkan bahwa gambar ini di redesign untuk
keperluan tugas mata kuliah perancangan bangunan sipil, ya. Ini menjadi penting, ya artinya ya lagi-lagi lah bahwa bukan esensinya bukan sekedar hanya menambahkan tekstual, tetapi nanti seandainya ada orang yang membaca tugas kamu itu, tugas kamu tidak akan komplain, minimal kita coba untuk mereduksi komplain lah ya, karena kan kita nggak tahu. Hubungannya juga soal hak ciptanya gambar. Betul, gitu ya, Pak? itu beresiko karena nanti kalau misalkan satu kali orang yang menggambar itu yang mendesain itu baca dan dia nanti bisa bermasalah. Karena begini, jangankan masalah gambar yang ada hak ciptanya ya. Pak ada teman itu menggunakan CAD yang tidak ori, entah bagaimana prosesnya Pak juga tidak tahu, tapi pada akhirnya kena denda dari Autodesk 25 juta. Nah artinya tolong gambar-gambar itu ya, seingat saya ada Pak Daniel yang memang CAD untuk untuk versi ada saya, dan itu resmi ya. Resmi. Ini Nah, yang saya pakai pun juga masih student license kok. Pak Heru usulkan ya sekalipun kita tidak atau belum mempunyai yang memang full version yang berlisensi, tapi tolong mulai belajar menghargai pencipta program, artinya ya, the creator of programming ya gitu kan. Ada baiknya tolong pakailah program yang memang berlisensi dan jauh lebih baik lah, bahwa lagi-lagi kita bicara etika profesi ya mestinya kita praktek ya mulai sekarang, bukan nanti saat nanti kuliah PPI, tapi adalah kita belajar itu menggunakan tools dengan benar begitu. Nah, Pak R kan ada sampaikan bahwa di awal Pak R memberikan sebuah yang merefresh beberapa konsep-konsep, tapi sekarang masuk ke best praktisnya lah ya, artinya ini mestinya sudah lewat masanya ya, tapi masih banyak konsen, masih banyak kendala yang tentunya menjadi constraint ya bagi kita untuk meskipun lagi-lagi kita ini bukan mendesain, tapi adalah kita menggambar untuk kepentingan pekerjaan struktur ya, sehingga kalau suatu kali kalau kita sebagai perencana memang ya lagi-lagi kita juga bagian sebagai menggambar ya, itu bisa di-delivery dengan benar lah, itu tujuannya. Itu Pak Daniel Frangal di dalam keterangan tambahkan gambar ini di redesign dan dihitung kembali lah ya, dan dihitung kembali untuk keperluan tugas mata kuliah perancangan bangunan sipil begitu. Ya, Pak. Itu Pak Daniel, terima kasih. Itu note dari saya. Ya, Pak. Ini juga contohnya yang tadi diminta Pak Hermawan, yang gambar ini dihitung ulang serta disesuaikan untuk kebutuhan pembuatan tugas besar perancangan bangunan sipil. Lalu rasanya tadi mungkin belum sempat saya sampaikan, tadi sudah disampaikan Pak Hermawan bahwa teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman semua menggunakan aplikasi kalau CAD ya sebisa mungkin yang student license saja, karena semua produk Autodesk itu mereka siapkan student license di website resmi mereka. Caranya nggak sulit, caranya mudah, tinggal diikuti saja di websitenya. Jika nanti ada pertanyaan soal bagaimana cara menginstal yang resmi, bisa ditanyakan di luar kelas sebenarnya ke aku, nggak masalah kalau teman-teman mau tanya bagaimana langkah-langkahnya, karena juga setahu aku juga seperti Henry begitu, Agri juga ya, dulu waktu pernah ikut BIMBK begitu, kita juga semua sudah dikasih tahu ada student license. Bahkan untuk Revit yang sekelas BIM, kalau teman-teman semua mau mencoba Revit juga nggak masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Sekiranya kalau tidak ada yang mau bertanya, kelas hari ini mungkin bisa ditutup dengan kelas berikutnya. Kemungkinan masih saya ya Pak Heri ya, sudah yang mengisi di berikutnya.
Sebentar ya. Gimana Pak? Ya, berikutnya itu kan untuk apa praktisnya atau best practice dari CAT itu cukup di 1 kali session kah atau nanti Senin masih bicara Rencananya sih sebenarnya di Senin itu saya hanya kalau karena kan malam ini pasti juga teman-teman belum pada nyoba ya Pak ya. Jadi rencananya biar coba dulu, kalau Senin ada yang mau ditanyakan bisa kita ulas bentar. Harapannya bisa segera masuk ke pembebanan sih Pak dan berikutnya. Ya sampai dari karena tadi juga ada kendala yang di tempatnya Pak Budi pun juga sama juga harapannya memang ada kendala untuk mengenai pembebanan ya. Oke. Memang CAT-nya dirasa cukup 1 kali ya nggak wajib sepanjang memang bisa praktek ya. Tapi jangan nanti ketika bisa nanti ketika bimbingan nggak muncul lagi atau barangkali mungkin masih aut-autan begitu. Harapan Pak bahwa setiap kali semester gue lagi lah kinerjanya produk itu laporan begitu. Itu Pak Daniel. Baik, Pak. Saya rasa cukup buat teman-teman. Mohon disiapkan gambarnya untuk pertemuan berikutnya. Aku harap sih teman-teman di pertemuan berikutnya bisa, karena kan kelasnya nggak malam begini ya, kelasnya di jam yang sesuai dengan jam teman-teman semua. Teman-teman bisa ketika aku memberikan materi sekaligus praktek di komputer masing-masing, jadi bisa lebih tepat begitu. CAT-nya mohon dicoba sehingga nanti di hari Senin kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan gitu. Rasanya saya sudah cukup dulu Pak Hir. Baik. Pak Hir ada mau disampaikan? Kalau enggak cukup saya akhiri. Ya, saya cukup Pak Daniel. Dari saya nggak ada lagi, sudah memberikan beberapa tadi ya, untuk tambahan ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hir. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, malam semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Pak Hir. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak.